He may just be one of the greatest fighters in the world. Right now, it's me and maybe him. So I encourage him to keep going. Thank you so much. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama masih menyambung di konten sebelumnya, yaitu tentang Islam Makhachev yang mendorong Usman Nurmuhammadov untuk segera pindah ke UFC. Ya, Makhachev sangat tahu bahwa pasti di periode awal UFC, Usman mungkin hanya akan meraup bayaran setengah dari apa yang ia dapatkan di PFL. Tapi Makhachev sangat yakin dengan kemampuan Usman sebagai petarung kelas ringan terbaik saat ini. Hal ini dipertegas oleh sang pelatih kepala AKA, yaitu Javier Mendez. Javier mengatakan bahwa saat ini, bagi dirinya satu-satunya petarung yang lebih baik dari Usman hanyalah Islam Makhachev saja. Tapi karena Makhachev sudah mantap pindah ke kelas welter, maka dia menyebut Usman sebagai petarung kelas ringan terbaik di dunia saat ini. Javier sadar betul pasti banyak yang meragukan pernyataannya tersebut karena faktanya Usman belum berlaga di UFC. Tapi ia tidak peduli anggapan orang karena ia juga punya otoritas sendiri sebagai pelatih yang sangat berpengalaman dalam dunia MMA. Ya, ucapan Javier Mendez tentu ada biasnya karena Usman adalah anak didiknya. Tapi setelah apa yang terjadi pada Ilia Topuria, tentu ucapan Mendez mulai dipercaya orang. Usman Nurmuhammadov sendiri dari awal sama sekali tidak pernah menganggap Topuria sebagai petarung yang selevel dengan Islam Makhachev seperti apa kata banyak media sebelumnya, karena Usman sangat ragu dengan kemampuan gulat Topuria. Bahkan Usman sangat percaya diri dengan mengatakan bahwa cara mengalahkan Topuria sangat mudah, yaitu cukup tendang kakinya saja, kemudian ajak keliling oktagon atau gulat. Dan Usman adalah salah satu dari sedikit fighter yang percaya Justin Gaethje bisa menang, meskipun caranya tidak sesuai prediksinya sih. Satu-satunya calon lawan yang Usman yakini akan sangat merepotkan baginya saat ini di UFC adalah Arman Tsarukyan, karena petarung tajir itu memiliki gulat yang sangat kuat. Ya, kita tunggu saja apakah Usman bisa membuktikan ucapannya dengan bergabung di UFC di masa depan. Usman sendiri dipercaya hanya memiliki satu pertandingan di sisa kontraknya bersama PFL. Dan melihat track record Makhachev dan Mendez yang sudah banyak terbukti, maka Usman sangat berpotensi untuk sukses di UFC dan meraih lebih banyak legacy dan uang dari yang ia dapatkan di PFL. Tapi ya itu tadi, apakah Usman mau keluar dari zona nyamannya saat ini yang sebenarnya sudah sangat sejahtera? But to me, Usman's at that level now. You know, the only person I feel that was better than him is his sparring partner, Islam, and Islam's a welterweight. So for me, Usman is the number one lightweight in the world right now, to me. I know it's different because you're not fighting what's considered the biggest organization, but to me, I consider him the best. Berita kedua datang dari sang GOAT, yaitu Jon Bones Jones, yang secara khusus memuji Islam Makhachev. Dalam safarinya di Rusia, Jon Jones ditanya bagaimana pendapatnya mengenai match up Islam Makhachev versus Ian Garry pada UFC 330. Jon Jones tanpa ragu menyebut Makhachev lebih berpotensi untuk menang. Alasannya sangat sederhana, yaitu gulat. Yaps, perlu diketahui, Jon Jones merupakan petarung kawakan yang cenderung konservatif. Artinya, jika pegulat bertarung melawan striker, maka Jon Jones pasti akan memilih pegulat. Ya, tapi tentu saja pegulat yang dimaksud di sini adalah yang sesuai standar Jon Jones, seperti Daniel Cormier, Khabib, Makhachev, dan Khamzat. Meskipun Jon Jones tidak pernah menyebut pegulat pasti akan menang, tapi ia mengatakan lebih banyak kemungkinan pegulat akan menang dibandingkan striker. Apalagi Makhachev saat ini dikenal sebagai puncaknya ground game di UFC, jadi sangat sulit untuk tidak mengunggulkannya. Dengan reputasinya saat ini, Jon Jones bahkan sangat yakin bahwa Makhachev sudah masuk dalam perdebatan The GOAT. Dan jika Makhachev kembali menang nanti, maka ia tidak akan keberatan jika banyak orang yang menganggap Makhachev sejajar dengan dirinya. Sebuah pujian yang entah pragmatis atau dari hati,
Tapi secara resume, memang Makhachev memiliki peluang untuk setidaknya masuk ke perdebatan The GOAT. Ian Carey tentu bukan striker sembarangan dan ia sangat licin dengan pergerakannya ditambah dengan ukuran tubuh yang lebih panjang. Ian juga sangat pintar mengatur jarak dan mencuri serangan cicilan seperti jab, leg kick, dan oblique kick. Karena itu, jika Makhachev berhasil mengatasi Ian Carey, maka sudah tidak ada perdebatan lagi bahwa Islam Makhachev adalah salah satu yang terbaik sepanjang masa dengan resume yang sangat indah, yaitu mempertahankan sabuk di 2 divisi dan memiliki rekor win streak terpanjang dalam sejarah UFC, meninggalkan rekor Anderson Silva. John, please one question for Russian MMA fans. Islam Makhachev versus Ian Gary. What do you think about this fight? Oh, I'm going with Islam because he has a wrestling background. It's hard to beat wrestlers, so Islam. He may just be one of the greatest fighters in the world right now. It's me and maybe him. So I encourage him to keep going. Thank you so much. Berita selanjutnya datang dari Merab Dvalishvili yang mengaku sedih dengan apa yang dialami oleh sahabatnya, yaitu Ilia Topuria. Dalam streaming bersama Neon, Merab berkata bahwa ia membenci orang-orang yang mengolok-olok kekalahan Topuria atas Justin Gaethje. Terutama Merab secara terbuka sangat tidak menyukai komentar Arman yang dinilai terlalu brutal untuk Topuria. Ya memang sih, Topuria mendapatkan banyak hujatan atas kekalahannya itu. Tapi Arman setahu saya tidak sebrutal itu mengejek Topuria dan hanya sewajarnya saja, yaitu membuli gulat Topuria dan juga gameplaynya. Justru menurut saya, Arman lebih vokal mengejek Topuria adalah saat menolak bertarung dengannya dulu. Merab mengaku prihatin dengan kekalahan Topuria yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak selama 2 minggu ini. Merab mengatakan bahwa Justin bertarung agak kotor dengan mencederai mata Topuria. Merab bahkan yakin bahwa Topuria berhasil mendominasi Justin di ronde pertama, tapi akibat matanya yang sudah tidak bisa melihat, membuatnya kalah dari Justin. Nah, di titik ini tentu sangat kelihatan biasnya Merab. Ketika juri dengan kompak memenangkan Justin di ronde pertama, jadi anggapan Topuria mendominasi Justin sangat tidak tepat. Dan masalah cedera mata itu sebenarnya sesuai aturan. Topuria banyak membiarkan jab Justin mendarat mulus di mukanya, dan memang jabnya mengarah ke mata. Memang sempat terlihat jari Justin masuk, tapi itu hanya 1 kali, dan itu pun masih dalam bentuk pukulan. Sisanya mata Topuria tidak bisa melihat karena Justin merusak tulang orbitnya dengan pukulan truknya. Jadi Justin Gaethje menang secara fair karena di UFC tidak ada larangan memukul area mata. Ya meskipun sangat bisa dimaklumi karena Merab sangat menyayangi Topuria, tapi hujatan yang datang pada Topuria adalah bentuk resiko dari seni trash talk-nya sendiri. Jadi ya bagaimana bisa Merab menghentikan semua itu karena penyebabnya datang dari Topuria sendiri. But I'm not gonna take Arman with me. I'm gonna keep it. No, bro, that's my friend. God, Your bro. friend Arman talking shit about my friend. Who? Ilya. Let's talk about this shit. Should I call Arman? No, don't call Arman. You don't like Arman. No, bro, he's a good fighter, but he talks shit about my friend. So I feel like about Arman, you know, I'm heartbroken. Bro, Arman likes you. All these people talking shit about Ilya, like they say crazy things. Everybody broke my heart. Last 2 weeks, bro, I haven't slept. Promise. Because of the fight. Because of the fight. What do you think went wrong? Ilya was blind. After 2nd round, he was blind, both eyes. He dominated 1st round, Ilya. Bro, What? Justin Gaethje did punch him like this. Why are you doing it to me? Like one finger like this. Bro, it's accident, bro. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal MMA Discourse untuk mendapatkan konten menarik lainnya seputar dunia UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.